Oke, di sini sebelum kita masuk ke materinya, bisa kalian lihat di sini ada sebuah tata surya ya di sana. Matahari itu salah satu dari banyak bintang di angkasa. Kalau kita lihat di sana, matahari itu akan terlihat besar karena jaraknya itu lebih dekat gitu ya dengan bumi tempat kita tinggal, yaitu sekitar, dibaca apa itu? Berapa kilometer katanya? 150 juta. Oke, 150 juta kilometer. Nah, kemudian di pinggirnya, bintang lainnya akan terlihat kecil karena jaraknya jauh sekali dari bumi. Misalnya di sini ada bintang Proxima Centauri. Jaraknya sekitar berapa kilometer itu dibacanya? Ayo, kalau ini kan benar 150 juta kilometer. Kalau nolnya banyak banget nih, dibacanya berapa? Dibacanya apa? Ada yang tahu nggak? 397 pangkat 11. 397 pangkat 11. Oke, kalau dipangkatin, kalau apa namanya dalam satuan gitu ya kan ada juta. Habis juta apa di atas juta apa? Miliar. Di atas miliar? Di atas miliar? Triliun. Nah, ini dibacanya 39,7 triliun ya, di mana nolnya itu ada berapa nih? Ada 12 ya. Kalau ini nolnya, kalau 1 juta itu nolnya ada 6. Nah, dalam bilangan berpangkat ini, bilangan berpangkat itu kenapa sih ada bilangan berpangkat? Jadi bilangan berpangkat itu untuk menyederhanakan perkalian sebetulnya ya. Seperti tadi yang sudah dijawab oleh siapa? Alditi ya. 39,7 triliun itu bisa ditulis kalau dalam bentuk Fauzan, Bu. Oh, Fauzan ya. Kalau 39,7 triliun itu kalau ditulis dalam bentuk pangkat jadi apa, Fauzan? Bisa diulang? 397 pangkat 11, Bu. 397 pangkat 11. Apakah sudah betul atau masih salah penulisannya? Nah, Bu Adel akan jelaskan ya. Jadi mengubah angka menjadi bentuk pangkat itu disebut notasi ilmiah. Nah, dalam notasi ilmiah semua nomor itu ditulis seperti ini ya yang ada di layar, A dikali 10 pangkat B, di mana syarat mengubah menjadi notasi ilmiah itu A-nya, A di sini harus lebih dari 1 dan A-nya itu harus kurang dari 10. Kalau tadi Fauzan menjawabnya itu adalah bentar. Kalau tadi Fauzan itu jawabnya 397 dikali 10 pangkat 11 ya, tadi bilangnya ya? Iya, Bu. Nah, berarti yang jadi A-nya yang mana nih? Yang ini kan 397. Nah, menurut syarat A-nya itu harus lebih dari 1 dan A-nya itu harus kurang dari 10. 397 itu lebih dari 1 iya, tapi kurang dari 10 enggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, makanya ini belum tepat. Ya, yang tepatnya bagaimana? Kita buat menjadi bentuk koma ya. Kalau kita buat satu angka di belakang koma jadi 39,7, ini sudah di bawah 10 enggak A-nya? Belum. Berarti komanya kita majuin lagi. Jadi 3,97. Nah, ini sudah di bawah 10? Sudah. Tapi Bu, 10-nya jadi pangkat berapa? 10-nya jadi perangkat 13, Bu. Nah, itu dia. Jadi, kekeliruannya berarti Fauzan tadi sudah bagus ya, mengubahnya jadi bentuk pangkat, hanya kurang tepat karena bilangan A-nya itu harus kurang dari 10. Jadi, kalau ketemu bilangannya lebih dari 10, kita pundurkan atau kita buat jadi bilangan desimal dengan kurang dari 10 bilangan satuannya. Bisa dipahami ya? Siap, bisa, Bu. Oke, Bisa, namun fokus kita di sini di pelajaran bilangan berpangkat ini bukan ke sana, tapi untuk pengawalan. Jadi bilangan berpangkat itu berfungsi untuk menyederhanakan bilangan yang bilangannya itu besar-besar seperti yang barusan triliun bisa kita sederhanakan bilangannya menjadi bilangan berpangkat. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini misalkan Bu Adel punya perkalian-perkalian. Ada 5 dikali 5 dikali 5. Kalau kita ubah jadi bentuk bilangan berpangkat, jadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oke, bisa ya semuanya ya. Semuanya bisa ya mengubah dari bentuk perkalian jadi bentuk bilangan berpangkat. Ini negatif 8-nya ada 4, berarti negatif 8 pangkat 4. Yang ini 21/2-nya ada 2, berarti 21/2 pangkat 2. Nah, jadi kalau kita tulis dalam bentuk umum, bilangan berpangkat itu
kita misalkan A pangkat N sama dengan A dikali A kali A sebanyak N faktor. Jadi ketika kita menjumpai bilangan berpangkat 5 pangkat 3, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Misalkan 2 pangkat 1000, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 1000 kali. Nah, seperti itu ya. Di mana A pangkat N ini bilangan berpangkat, A-nya bilangan pokok, dan N-nya adalah pangkat eksponen. Oke, silakan. Karena modulnya belum ada ya, jadi kalian tidak harus mencatat keseluruhan, tapi kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya saja dari presentasi yang Bu Adel sampaikan di slide ini ya. Jadi kalian boleh tulis dulu ini bentuk umum dari bilangan berpangkat di buku catatannya masing-masing. Kalau sudah, bilang sudah ya. Amel sudah, Bu. Oke, yang lain sudah? Sebentar, Bu. Iya, sok. Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Nah, di sini Bu Adel punya soal ya, tapi bukan untuk dikerjakan masing-masing. Kita bahas bareng-bareng supaya semuanya bisa paham gitu ya mengenai hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan di bawah ini. 2 pangkat 3 nilainya berapa? 8. Oke, karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kalau negatif 2 dipangkatkan 5 berapa? Min 32. Oke. Negatif 32. Nah, cara cepatnya, kalau ada bilangan pokoknya itu bilangan negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Tetapi, kalau misalkan contohnya negatif 2 dipangkatkan 4, nah ini bilangan negatif tapi pangkatnya genap, maka hasilnya sudah pasti genap gitu ya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan ada bilangan pokoknya yang negatif, pokoknya fokus kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya pasti negatif, kalau pangkatnya genap pasti hasilnya positif. 3 pangkat 4 jawabannya berapa? 81. Oke, 81. Negatif 3 pangkat 2. Nah, ini bentuk, bentuk nomor 4 dan bentuk nomor 2, ini apa bedanya? Kalau nomor 2 pakai kurung, berarti negatif 2-nya di negatifnya ikutan dipangkatin. Kalau yang min itu 3-nya aja yang dipangkatin, minnya nggak dibawa. Betul sekali penjelasannya. Barusan siapa? Nataya ya? Iya, Bu. Oke, Nataya terima kasih sudah betul penjelasannya. Kalau yang nomor 2 itu ikut dipangkatin si negatif 2-nya. Kalau ini hanya 3 aja karena tanpa tanda kurung. Jadi negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Betul. Nomor 5, 4 pangkat 4 jawabannya berapa? 256. Oke, cepat ya. Ini X pangkat 7 jawabannya? Ya, X pangkat 7 ya. X pangkat 7. Oke. Negatif 6A dikuadratkan? 36 kuadrat. Oke, karena negatif 6A dikali negatif 6A sama dengan negatif 6 dikali negatif 6 yaitu 36, positif A dikali A yaitu A kuadrat. Jadi jawabannya 36 A kuadrat. Nomor 8, 3B pangkat 5. 243B pangkat 5. 243B pangkat 5. Ini tinggal dikalikan saja ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, B-nya tinggal dipangkatin 5, B kali B kali B kali B kali B ya, B pangkat 5. Oke, ini boleh di screenshot dulu ya.
Ini sebagai apa namanya contoh-contoh soal aja. Kalau kalian menemukan hasil pemangkatan bilangan ternyata beda-beda gitu bentuknya. Ada yang dikurungin dulu, terus ada yang bilang pokoknya negatif. Boleh di screenshot dulu. Boleh beri waktu 5 detik. 5, Udah, Bu. 4, 3, 2, 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Semuanya paham tentang menentukan hasil dari bilangan yang dipangkatkan? Paham, Bu. Bisa ya? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya dalam bilangan berpangkat itu punya sifat-sifat. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama, sifat bilangan berpangkat itu, nah, ketika A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Kalau ini A, ini juga harus A. Nah, kalau ininya sama, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 itu akan sama dengan 2 pangkat 2 tambah 6. Sama dengan 2 pangkat 8. Berapa nilai dari 2 pangkat 8? $256, Bu. Oke, 256. Sorry ya, Bu Ade itu salah. Harusnya 256. Oke, silakan catat dulu untuk sifat yang pertama. Ini langsung catat saja supaya kalian nanti tidak lupa. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Tidak harus ditulis semua ya, cukup menuliskan sifatnya, kemudian contohnya dikit aja. Kalau kalian udah paham banget, nggak usah dijabarin kayak Bu Adel kayak gini, langsung aja. Sudah? Sudah, Bu. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Oh ya, nah ini 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kita bisa nggak gunakan sifat ini? Jawabannya tidak bisa karena bilangan pokoknya tidak sama. Yang ini 3, yang ini 2. Jadi nggak berlaku sifat ini. Terus Bu gimana cara ngerjainnya? Berarti kalau ini dikerjakannya manual aja. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 3, 8. Seperti itu ya. Jadi kenapa ada sifat-sifat? Jadi sifat bilangan berpangkat ini berguna untuk operasi bilangan berpangkat. Kalau kalian ketemu soal seperti ini bisa gunakan sifat bilangan berpangkat untuk mempermudah. Oke, sifat yang kedua, kalau tadi perkalian, kalau sekarang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau dibagi, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang, kebalikan dari perkalian yang tadi ya. Nah, misalkan di sini ada contoh 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 itu akan sama dengan 4 pangkat 6 kurang 2. Sama dengan 6 kurang 2 yaitu 4, jadi 4 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Nah, ini kalau dijabarkan kan agak panjang ya, padahal sepertinya simpel seperti ini gitu. Kalau ini penjabarannya seperti ini. Jadi 4 pangkat 6-nya kita jabarkan, 4-nya dikalikan sebanyak 6 kali, terus dibagi 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4, kemudian kita coret, sehingga tersisa 4 pangkat 4. Jawabannya, ini Bu Ada ngaco ya, 4 pangkat 4 berapa jawabannya? 256. Oke. Oke, silakan dicatat dulu.
Nah, bentuk pembagian ini kan bisa jadi bentuk per juga ya, sama aja. Kalau ketemu soalnya seperti ini, berarti cara ngerjainnya tetap aja jadi A pangkat M kurang N. Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, bentuknya seperti ini. A pangkat N dipangkatkan lagi N. Nah, artinya A-nya atau pangkatnya kita kalikan. Jadi A dipangkatkan M dikali N. Contohnya, misalkan di sini ada sebuah bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 atau 2 pangkat 6, yaitu 64. Oke, mudah ya. Silakan boleh dicatat untuk sifat yang ketiga. Semuanya harus mencatat ya, karena kalau di nanti-nanti atau harus di screenshot aja biasanya suka lupa nanti teh nggak kecatat gitu. Nah, kalau ini penjabarannya. Penjabarannya nggak usah dicatat, langsung aja yang simpelnya itu. Kalau sudah, bilang sudah ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, Udah, kita Bu. lanjut. Nah, apabila ada dua buah bilangan bulat yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus. Nah, ini sifat yang keempat ya. Ada dua buah bilangan bulat dikalikan terus dipangkatkan. Nah, seperti A dikali B terus dipangkatkan N. Itu akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, misalkan di sini ada sebuah bilangan 5 dikali 3 dipangkatkan 2. Berarti kalau menurut sifat nomor 4 akan jadi sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 itu 25, 3 pangkat 2 yaitu 9. 25 dikali 9, ini salah ya. 25 dikali 9 berapa harusnya? Betul nggak? Betul, Bu. Oke, betul ya. 225. Oke, silakan boleh dicatat untuk sifat yang keempat. Nah, sifat yang kelima, nah kalau tadi kan dua buah bilangannya dikalikan terus dipangkatkan. Kalau sifat yang kelima, dua buah bilangan bulat dibagi, kemudian dipangkatkan. Ini sama aja ya, jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, 4 dibagi 2 dipangkatkan 3, jadi 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan 64 dibagi 8, yaitu 8. Tapi Bu, bisa nggak kalau misalkan dalam kurungnya bisa dibagi, kayak ini 4 dibagi 2 kan 2. Langsung aja pangkat 3 lebih cepat, ini bisa aja. Kalau misalkan bilangannya bisa dibagi. Kalau tidak bisa, baru bisa digunakan sifat yang ini. Kayak gitu. Silakan dicatat untuk sifat keempat dan sifat kelima.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini Bu Ade punya soal. Oke, ini sifat yang pertama ya. Kita gunakan sifat yang ini. 2/8 dikali 2/2. Cung, siapa yang bisa jawab? Aku Siapa? Nataya? Siapa? Jawabannya Ya. berapa? 2/10. 2/10. Oke, 2/10 berapa, Nat? Nataya, 2/10 jawabannya berapa? 1024. Oke, 1024. Oke, betul ya. Nataya, Bu Ade kasih poin. Untuk yang menjawab, Bu Ade akan beri poin tambahan. Oke, nomor 2. Siapa yang mau jawab? Amel, Bu. Oke, silakan Amel. Hasilnya 27, Bu. 3/3. Oke, positif 27 positif negatif, Mel? Positif, Bu. Positif. Oke, karena 3 dipangkatkan negatif 4 tambah 7 yaitu 3. Jadi 3/3 sama dengan 27. Oke, bagus. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Nataya. Amel, Bu. Siapa yang duluan nih? Amel mau jawab, Bu. Amel. Amel, Nataya dulu. Yang lain dulu deh. Yang lain coba. Yang lain ada yang mau coba jawab? Ninis? Ninis ada, Nis? Bu, aku mau nyoba. Ada, Oke, Bu. Sheila. Oke, Sheila. Coba dulu Sheila ya. Jawabannya berapa Sheila nomor 3? Negatif 2/7. Negatif 2/7, betul. Berapa sih nilai dari negatif 2/7, Sheila? Bentar. So. Siap-siap. Yang keempat siapa ya? Amel, Bu. Mau Nataya. Oke, Sheila gimana udah dapat negatif 2/7 berapa? Duanya dikalikan sebanyak 7 kali. Tapi karena bilangannya negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, sudah pasti jawabannya pasti negatif. Nah, tinggal cari berapa 2/7. Nilai dari negatif 2/7. Udah ketemu sih, berapa? Negatif 14. Bukan. Bukan. Kalau 14, 2 kali 7, Syil. Ini 2/7, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, berapa? 128. Nah, Negatif 128. Ya, betul. Jawabannya negatif 128. Oke, bagus, Syahila. Nomor 4. Siapa yang paling... Amel, Bu. Amel, Bu. Oke, silakan Amel. Amel. Silakan Mel, jawab nomor 4. 1/243. Jadi itunya dalam kurung 1/3 dipangkatkan 5 lalu dikaliin jadi 1/243. Oke, betul, Mel. Jadi ini pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2 kan 5. Jadi 1/3 pangkat 5. Kita tinggal cari 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sebanyak 5 kali. Terus tinggal kalikan kan ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 243. Jadi jawabannya 1/243. Oke, bagus, Mel. Nataya mau. Nomor 4. Siapa? Nataya. Oke, boleh Nataya. Jadi ini Bu Ade bebasin aja ya. Yang mau mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya silahkan boleh acungkan tangan ya. Jadi diharapkan semuanya aktif dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan Nataya nomor 5. Berapa jawabannya? 2/5. 2/5. Kenapa 2/5 jawabannya? Karena kan itu 2/5 pangkat 4 dikali 2/5 pangkat 3 dalam kurung tuh. Terus 4 pangkat 4-nya dikurangi pangkat negatif 3 karena positif ditambahin karena positif ketemu negatif jadinya positif lagi negatif lagi jadinya 4/3. Oke, betul. Jadi 4 - 3 kan 1 ya. 2/5 pangkat 1 ya 2/5. Oke. Sip, bagus. Nah, nomor terakhir. Siapa yang mau coba jawab? Amel mau coba, Bu. Oke, boleh Mel. Silahkan. 128, Bu. 128 gimana caranya Mel? Coba. Jadi 2/4 itu dikalikan itu 8 pangkat 2/2, jadi 8/1. Nah, lalu
dipangkat 2 pangkat 4 dikali 8. 2 pangkat 4 dikali 8-nya diganti dulu Bu jadi pemfaktoran gitu. Jadi bilangan berpangkat juga jadinya 2 pangkat 3. Lalu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7. Tinggal dikaliin 2 pangkat 7 jawabannya 128. Oke, coba kita jabarkan presentasi yang sudah Amel barusan bilang ya. Jadi kita tulis dulu 2 pangkat 4. Kemudian dikali si 8-nya kita ubah jadi bentuk bilangan berpangkat supaya bilangan pokoknya sama. Berarti jadi 2 pangkat berapa? Jadi 2 pangkat 3, Bu. Oke, jadi 2 pangkat 3, kemudian tetap dipangkatkan 2/3. Seperti ini ya, Mel ya? Oke, selanjutnya kita tulis lagi 2 pangkat 4 dikali. Nah, ini kan kalau ketemu seperti ini kita bisa gunakan sifat yang ini ya, yang ketiga. Kalau ada bentuknya seperti ini, berarti ini kan 3 dikali 2/3. Ini bisa kita coret ya. Jadi 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang pertama. Jadi 2, karena bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 tambah 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 yaitu 64. Ya, Mel ya. Berarti Amel tadi salahnya di mana, Mel? Kenapa jawabannya 128? Aku tadinya enggak dipangkatin lagi 2/3-nya, Bu. Oh, harusnya dipangkatin lagi ya, Mel ya. Karena Ya, kan 8 dipangkat 2/3 yang kita ubah itu 8-nya. 8-nya berubah jadi 2 pangkat 3, jadi tetap dipangkatkan 2/3. Sehingga ini muncul sifat baru. Kita bisa gunakan sifat yang ketiga baru dibagi. Nah, ini bisa ini merupakan contoh soal yang biasanya muncul di soal US untuk mata pelajaran atau untuk materi bilangan berpangkat. Jadi harap dipahami kalau kalian ketemu soal seperti ini, disiasatinya itu adalah mengubah bentuknya ya, supaya bilangan pokoknya sama. Ini 2 sama 8, berarti 8 yang diubah bentuknya. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8 gitu. Oke, silakan boleh di screenshot deh kalau ini. Nanti kalian bisa catat contoh-contoh soalnya untuk referensi kalian. Boleh beri waktu 5 detik untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh direvisi oleh guru bahasa Inggrisnya screenshot, bukan screenshot. Oke, selanjutnya, nah ini adalah soal-soal untuk menerapkan sifat yang pembagian. Oke, Bu Ade buka lagi pertanyaan. Siapa yang mau jawab nomor 1? Aku mau coba Bu Nataya. Oke, Nat, boleh Nat? Berapa jawabannya Nat? 2 pangkat 2 jadinya 4. 2 pangkat 2 jadinya 4. Oke, gampang sekali ya. Ini tinggal dikurangi aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 5. 7 kurang 5, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Selanjutnya. Amel, Bu, Amel. Oke, boleh Mel. Silakan Mel. Dalam kurung negatif 3 pangkat 4 jawabannya 81. Oke, 81-nya positif negatif Mel? Positif. Oke, betul ya. Negatif 3 pangkat 4. Ini ada kurungnya. Jawabannya adalah positif 81. Soal nomor 3. Ayo yang lainnya. Amel, Bu. Amel, Bu. Amel, Bu. Oke, Sahila kayaknya buka mic nih. Sahila mau coba jawab? Aku mau. Coba. 5 pangkat 0. 1 bukan sih Bu jawabannya? Oke, coba. Iya, bener kan? Sahila yakinnya 5 pangkat 0 atau 5 pangkat 1? 5 pangkat 0. Oke, kalau 2 Bu. Oke, kan pangkatnya diapain Teh Sheila? Dikurang, ditambah? Oh iya deng, bener deng Bu. Bentar. So, tenang aja, nggak apa-apa. Pangkatnya ditambah, dikurang kalau pembagian. Kurang Bu. Oh berarti jadi 5 pangkat 4. Nah, betul sekali. Jadi 5 pangkat 4 karena 2 ditambah 2 dikurangi negatif 2. Nah, kan ada tubrukan tuh, ada. Nah, seperti ini kan. Jadi positif 4. Jadi 5 pangkat 4 jawabannya adalah berapa? 625. Oke, betul. Oke, bagus Sheila. Makasih Sheila. Nomor 4, siapa yang mau coba jawab? Amel, Bu. Amel, Bu. 9. Amel, silakan Mel. 9/16, Bu.
9/16. Ini juga gampang ya. Ini tinggal kurangkan. 9 kurang 7 itu 2. Jadi 3/4 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9. 4 pangkat 2 yaitu 16. Jawabannya 9/16. Oke, bagus. Nomor selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Amel, Bu, Amel. Sok, Mel. Terus ya, Mel. 1, Bu. Berapa, Mel? 1. Wow, ini kayaknya sulit tapi jawabannya 1. Nah, kenapa bisa 1? Kenapa bisa 1, Mel? Kayak tadi ya. Jadi kita buat bilangan pokoknya sama. Ini yang atas bilangan pokoknya 3. Yang bawah bilangan pokoknya 9. Supaya sama, misalkan kita tulis lagi. 3 pangkat 2/3 dibagi. Nah, ini sama aja ya, per sama bagi. Terus 9-nya berarti diubah jadi berapa pangkat berapa? Jadi 3 3 pangkat pangkat 2. Betul, jadi 3 pangkat 2. Pangkatnya awas jangan lupa ketinggalan. Dipangkatkan 1/3. Nah, sebelum kita gunakan sifat yang pembagian, berarti kita selesaikan dulu ini nih yang ada sifat yang keempat ya. Yang ketiga, yang keempat ya ini teh. Yang ketiga. Jadi 3 pangkat 2/3 dibagi. Ini 2 dikali 1/3 yaitu 2/3. Nah, selanjutnya ini bilang pokoknya udah sama 3. Pangkatnya kita tinggal kurangkan. Jadi 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, bagus. Soal terakhir. Siapa yang mau coba Amel, jawab? Bu, Amel, Bu. Yang lainnya ada yang mau coba nggak nih? Masa poinnya semua diborong Amel? Ada yang mau coba? Sanda mau coba, Sanda? Udah, Amel aja, Bu. Filsa mau coba, Fil? Oke, yang Ikhwan ke mana? Iya, Ikhwan. Coba. Ibu ada mau Ikhwan deh. Ini soal yang terakhir pembagian. Ada yang mau? Bu Adel. Iya, Sila. Aku masih gak paham kalau misalkan nanti kalau dijadiin kayak bilangan itu, bilangan bulat dijadiin bilangan berpangkat nanti maksudnya digimanain, Bu? Oh, oke. Jadi misalkan ini kenapa 9 jadi berubah jadi 3 pangkat 2. Kan di atas itu ada bilangan pokoknya 3 ya, Syil. Yang bawah bilangan pokoknya 9. Nah, syarat untuk menerapkan sifat-sifat bilangan itu syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan 3 dan 9 itu merupakan bilangan bulat yang berbeda. Nah, yang mana yang harus diubah? Kita ubah bilangan yang paling besar. Di antara 3 dan 9, bilangan yang paling besar adalah 9. Nah, karena supaya bilangan pokoknya sama, berarti si 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa supaya jadi 9. Nah, berarti kan 3 pangkat 2 ya. Berarti sudah ketemu 9 itu kita ubah jadi 3 pangkat 2. Seperti itu, Syil. Gimana? Bingung nggak? Kasih, Bu. Oke. Nah, ini juga sama nomor terakhir itu dimanipulasi lagi kayak barusan, diubah-ubah. Dibuat bilangan perpangkat dulu bilangan bulatnya. Siapa yang mau coba nih selain Amel? Amel, Bu. Selain Amel dulu. Tahan dulu, Mel. Ada yang mau coba? Jangan takut salah ya. Hasya mau coba, Hasya? Enggak. Kenapa? Tapi paham Hasya, yang lainnya tapi paham kan? Hasya bisa? Amel. Sanda bisa, Sanda? Sanda mau coba nggak? Nanti Bu Ada bimbing supaya bisa kebayang. Mau coba? Sanda? Mau dicoba? Bu, kalau yang nomor 5, yang bawahnya kan harus samaan sama yang 4 kan, Bu? Nah kalau yang Disamain juga, Bu. kalau yang ini misalkan 32 itu bilangan pokoknya mau disamain sama 4. 4 pangkat berapa yang jawabannya 32? Ada nggak? Ibu, aku Nggak mah ada, Bu. itu Nggak ada. diubah ke dalam bentuk eksponen yang pangkat 2. Jadinya dipangkatin 2 gitu. Bisa. Nah, kalau tidak ada, jadi 4 pangkat berapa yang jawabannya 32? Berarti cari kelipatan yang lain yang memenuhi 4 dan 32. Berarti kan bisa dibuat jadi 2 pangkat tuh. Jadi 2 pangkat gini. 6, Bu. Oke. 32 udah pangkat 6. Sokjan cobaan. 2 kali 2, 4 kali 2. 2 pangkat 4, Bu. 32 teh. Masa? Coba hitung lagi.
2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kalau yang atas 2 pangkat empatnya, 5. kalau yang atas empatnya diubah jadi 2 pangkat berapa? 2 2 pangkat pangkat 2. 2. Nah, gitu. Jadi yang 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Awas, 7-nya jangan sampai ketinggalan. Dibagi 3-2-nya kita ubah jadi 2 pangkat 5. Pangkat 2-nya awas jangan ketinggalan. Selanjutnya diapain? Jadi 2 pangkat 14 dibagi 2 Jadi 2 pangkat 9. 10. Oke. Jadinya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 karena pembagian bilangan pangkatnya harus dikurang ya. Karena bilang pokoknya udah sama nih 2. Jadi bisa